Terima kasih kalau kami boleh ditangkap oleh Sang Kasih Karunia itu. Kami boleh ditangkap oleh Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hari-hari kami. Kami menikmati waktu-waktu kami Tuhan. Karena kami mengerti identitas kami yang ada di dalam Engkau. Perbuatan-perbuatan-Mu yang besar itu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Bukan Kau yang mengerjakan, bukan kami yang mengerjakannya Tuhan. Tapi karena Engkau yang mengerjakannya di dalam kami. Kami sanggup melakukan itu. Karena Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan siang hari ini. Beri makan kami domba-domba-Mu Tuhan. Biar kami kenyang. Dan firman-Mu itu menjadi terang dalam kehidupan kami. Jalan bagi jalan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Boleh Calvin? Iya, di sini Vin. Ya di situ boleh. Diluruskan menghadap ke depan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan seperti worship leader tadi berkata bahwa Tuhan itu terlalu baik buat kita. Dan kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Katakan amin. Tidak akan pernah habis. Katakan tidak akan pernah habis. Ya, jadi kalau minyak goreng pernah habis ya, tapi karena kalau kasih Tuhan tidak akan pernah habis. Ya, stoknya terlalu banyak untuk kita. Katakan amin. Jadi minggu-minggu lalu saya bicara tentang identitas kita yang baru. Ya, saya bicara siapa kita. Ya, saya bicara bahwa kita yang baru di dalam Kristus memiliki identitas yang baru. Jadi kita, ya, jadi kalau ini saya dan Anda, ya, kita sekarang itu ada di dalam Kristus, di dalam Dia. Ya, tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita, tentang tidak berdayaan kita, tentang keterbatasan kita. Itu tidak lagi dilihat oleh Bapa di sorga, ya, tidak lagi dilihat oleh Bapa di sorga. Yang bisa bantu? Tidak dilihat lagi oleh Bapa di sorga. Ini kasih Pak. Ya, kasih. Saya ulangi. Jadi waktu kita ada di dalam Kristus, ya, manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak sempurna, yang terbatas itu, ya. Hari ini kita masih berdosa? Ada yang tidak berdosa lagi? Tolong angkat tangan. Juan, ada di situ. Masih berdosa? Bang Jogi, masih berdosa? Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Tapi karena kita sudah punya identitas yang baru di dalam Kristus, dosa itu tidak lagi nampak. Bapa tidak lagi lihat tentang kita, tapi lihat tentang Yesus. Jadi Dia, Bapa di sorga, lihat Yesus, bukan lihat kita lagi. Karena kita sudah ada di dalam
Yesus. Jadi tidak ada lagi tentang kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita. Kita sudah memiliki identitas yang baru, katakan baru. Itulah yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah. Jadi kita hidup sungguh oleh karena anugerah. Oleh karena kasih karunia. Jadi waktu Grosel saya bicara. Kasih karunia itu bukan tentang pengajaran. Grace itu bukan tentang ajaran, pengajaran, bukan. Kemarin ada yang tanya, Pak Arefa ya kalau salah ya. Ada Lutheran, ada Reform, ada Wesley. Tapi grace bukanlah pengajaran. Grace is a person. Kasih karunia itu adalah tentang Yesus sendiri. Amin. Karena dialah sang kasih karunia itu. Jadi kita ada di dalam sang kasih karunia itu. Amin. Minggu yang lalu, tadi kan waktu kita bernyanyi, semuanya tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, katanya minggu-minggu ini banyak. Kemarin Bang Jogi yang ulang tahun ya, ulang tahun yang kelima. Saya cari-carilah ya, ketemu enggak sengaja ada foto. Waktu saya lagi gendong dia, umur berapa hari itu ya? 1 hari atau 2 hari itu mah? 2 hari itu ya, waktu Bapak ulang tahun di rumah ya. Itu opung ulang tahun di rumah. Jadi saya gendong, saya bilang ini waktu itu 2 hari baru umurnya ya. Masih ini sekali gitu ya. Saya udah berapa lama itu enggak gendong baby ya. Yang paling kecil kan si Noel ini ya. Jadi sudah lama gemeter juga gitu ya. Oh, ya. Apalagi bapaknya sudah takut-takut saya lihat. Ini Ucok nih. Ucok satu-satunya, jangan main-main kau Pak Yu. Nunggu ini sekian lama ini. Ya, sekarang anak itu bertumbuh besar. Nah, jadi kalau ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhingga, katakan tak terhingga. Yang tak tertandingi itu katanya tadi ya. Lalu saya bilang, kalau misalnya hari-hari ini kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah. Kalau masalah itu saya simbolkan dengan A. Tak terhingga ditambah A sama dengan tak terhingga. Ini model matematik. Kalau yang tak terhingga itu dikurangi dengan A, tetap tak terhingga. Kalau dikali, yang tak terhingga itu dikali A, tetap hasilnya tak terhingga. Kalau yang tak terhingga itu dibagi, hasilnya tetap tak terhingga. Artinya apapun yang terjadi, kasih Tuhan itu tetap tak terhingga dalam kehidupan kita. Tak terhingga besarnya, tak terhingga dalamnya, tak terhingga tingginya, dan tak terhingga semua kebaikan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak akan tergantikan. Tak akan tertandingi. Yang tak terhingga kita terima dari Dia. Jadi segala potensi berkat itu luar biasa dalam hidup kita. Yang luar biasa itu ada di dalam kita. Amin. Dan kita ada di dalam pribadi yang luar biasa itu. Kalau kita tahu identitas kita ada di dalam pribadi yang luar biasa itu. Saya pikir kita tahu, mengerti bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan pribadi yang luar biasa itu ada di dalam kita. Betul? Tadi mau buka Kisah 1 ayat 8. PowerPoint saya bisa dibuka? Kita hari ini akan bicara
belajar tentang Injil di dalam keluarga. Ya, mari kita baca Kisah 1 ayat yang ke-8 bersama-sama. 1, 2, iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Katakan kuasa. Katakan menerima kuasa. Tepuk di sebelah kananmu, menerima kuasa. Kamu menerima kuasa. Sebelah kirimu tepuk juga, kamu menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini kapan disebutkan ayat ini? 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kata akan, sekarang akan itu diganti dengan telah. Kamu telah menerima kuasa. Sekarang katakan, saya telah menerima kuasa. Kelvin sini. Sini. Ini kuasanya, misal. Kelvin, kamu menerima kuasa. Bisa Anda bayangkan? Ini bukan kuasa itu bukan tentang ini. Kuasa itu sesuatu yang besar. Siapa yang kasih? Bukan saya kasih ke Kelvin. Bapa di surga, Tuhan Yesus kasih kepada anak-anak. Terima. Waktu engkau terima kuasa itu, apa yang terjadi dalam hidupmu? Ada perubahan? Ada perubahan? Ada perubahan pasti. Ada potensi yang besar di dalam kuasa ini. Sekarang karena ada potensi yang besar di dalam kuasa ini, kaulah yang khotbah. Tepuk tangan buat Kelvin. Tersenyum si Lilis. Hari ini banyak yang tersenyum, Bu Olio. Jadi waktu kita tahu kita menerima kuasa. Dan kita tahu yang memberi kuasa itu siapa? Pribadi Allah sendiri. Dan apa kuasa itu? Oh, kita berbeda. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berhasil. Untuk tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Yesus berkata apa? Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang pernah aku lakukan. Lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Lebih besar dari yang pernah Yesus buat. Karena apa? Karena saya dan Anda punya kuasa itu. Dan kuasa itu bicara tentang kebangkitan. Hanya minggu lalu saya khotbah tentang apa? Ada efek dari kebangkitan Yesus. Katakan ada efek. Ada efek enggak? Ada efek. Makanya kita berbeda. Berbeda dengan dunia ini. Coba balik lagi kayak tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Ya. Hari-hari ini semua gereja, bukan cuma gereja ini, menyiarkan ibadah secara online. Siapa yang bisa nonton? Bukan cuma seluruh Indonesia. Semua orang di seluruh dunia bisa nonton di waktu yang sama. Bisa nonton ulang lagi di waktu yang berbeda. Karena ada media sosial. Firman Tuhan dikabarkan tanpa batas. Kabar baik itu disampaikan tanpa ruang, tembok. Selama ini ada yang coba membatasi. Tapi waktu COVID itu datang, Tuhan bisa pakai situasi apapun agar Injilnya diberitakan. Agar kasihnya disebarkan. Jadi tidak selalu negatif COVID itu ya.
Karena dari COVID lah ada peluang-peluang jadi. Yes, anak-anak Tuhan itu selalu kreatif. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yesus. Dia tidak terbatasi. Karena apa? Karena Yesus memang tidak terbatasi. Tidak mau menyerah kalah dengan situasi dan keadaan. Karena ada Yesus di dalamnya. Kamu akan menerima kuasa. Kali katakan saya menerima kuasa. Menerima kuasa apa? Coba PowerPoint tadi. Menerima kuasa apa? Yuk baca. Apa yang kita terima? Matius 28 ayat 18, 19, dan 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Diberikan apa? Setengah kuasa. Gitu ya. Katakan segala. Segala. Segala itu bukan marga. Segala. Tapi ini segala. Segala itu semua. Kalau guru silat, katanya yang dikasih semuanya, tapi ada satu yang disimpan. Gitu Pak Kiki ya. Tapi ini tidak, semuanya. Semua kuasa itu diberikan kepada kita. Diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi saya dan Anda punya kuasa. Dan kuasa itu ada di sorga dan di bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kuasa yang kita terima itu ada di sorga dan di bumi. Ya. Kita boleh sekolah tinggi-tinggi. Kita boleh baca buku, banyak buku. Kita boleh belajar, memang harus. Tapi itu kuasa yang ada di bumi. Tapi kita anak-anak Allah punya kuasa yang di sorga. Siapa yang beri? Bapak kita. Itu modal yang besar. Katakan modal yang besar. Ya, ulangi sekali lagi ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Yesus berkata demikian. Di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, katakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, apa katanya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di situ ada kata diberikan segala kuasa. Yesus sudah menerima segala kuasa itu. Dan sekarang segala kuasa itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk pergi. Jadi kita diutus. Jadi dia bicara sama siapa waktu itu? Yesus bicara sama siapa? Sama murid-murid. Jadi selama 3,5 tahun, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi dari satu kota ke satu kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menerima banyak pengajaran-pengajaran dari apa yang dihotbahkan Yesus. Lalu mereka juga melihat banyak mujizat-mujizat terjadi. Jadi sepanjang perjalanan mereka menerima yang namanya pemuritan. Mereka dimuridkan. Katakan dimuridkan. Jadi waktu bicara tentang pergilah itu artinya murid-murid diutus. Pengutusan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa. Itu bicara tentang apa? Pelipat gandaan. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid Yesus berbeda. Petrus yang pengecut itu. Yang besar mulut itu. Gitu ya. Aku Tuhan yang akan duluan terdepan. Aku tidak akan mundur.
Aku akan membelamu sampai aku mati. Petrus ya, gagah perkasa dia ya. Apa yang terjadi sebelum ayam berkokok 3 kali? Dia sudah menyangkal. Tapi setelah kuasa kebangkitan itu, setelah dia menerima kuasa itu, apa yang terjadi? Dia berkata kepada yang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada akan aku beri. Bangkit dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Yang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Waktu dia berkhotbah di Serambi Salomo, apa yang terjadi? Berapa orang diselamatkan? 3.000 jiwa diselamatkan. Terjadi kembali yang namanya penginjilan. Jadi kalau perhatikan tadi ya, ada pola, coba ayat tadi. PowerPoint. Ada pola dalam pelayanan Yesus. Penginjilan, diinjili, pemuritan, dimuridkan. Lalu kemudian terjadi pelipat gandaan, lalu pengutusan. Ini sebuah pola, katakan pola. Pola pelayanan Yesus. Pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pola ini dilakukan banyak gereja. Jadi waktu firman Tuhan disampaikan, penginjilan. Tidak cukup firman itu disampaikan, tapi perlu orang-orang itu dimuridkan. Dan setelah mereka menjadi murid-murid Kristus, mereka diutus kemanapun mereka berada. Sebagai mahasiswa mereka diutus di ladangnya, di kampusnya. Sebagai pekerja mereka diutus di tempat mereka bekerja. Jadi bukan tugas hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi setiap anak-anak Tuhan diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena apa saya katakan ini? Karena coba perhatikan berapa kali kata Kristen disebut di dalam Alkitab. Hanya 3 kali. Hanya 3 kali kata Kristen disebut di dalam Alkitab. Tapi kata murid itu disebut berulang kali, bahkan ratusan kali. Dan kata Kristen itu sebetulnya tidak ada pada sejarah orang-orang percaya. Karena kata Kristen itu adalah panggilan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi ada orang-orang di luar yang tidak kenal Yesus mengatakan murid-murid Yesus itu, orang yang mengikuti Yesus itu dengan sebutan Kristen. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen. Tapi Alkitab sesungguhnya tidak menyebutkan saya dan Anda adalah orang-orang Kristen. Tetapi apa? Saya dan Anda adalah murid-murid. Dan saya, Anda adalah produk dari sebuah pemuritan. Jadi saya dan Anda sekarang itu menerima kuasa untuk apa? Untuk memuridkan. Katakan memuridkan. Karena Yesus pun selama dia melayani di dunia ini, dia memuridkan banyak murid-murid dan murid-muridnya pun banyak memuridkan murid-murid yang lain sampai hari ini. Dan amanat agung Kristus itu berkata apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Gitu ya. Muridku. Jelas ya? Beda antara Kristen dengan murid. Kalau Kristen, hari-hari ini banyak orang-orang di luar berkata, siapa Buddha ya? Pengajarannya bagus sekali. Tapi aku enggak lihat apa yang diajar itu ada di dalam pribadi orang-orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen jadi batu sandung. Sehingga apa? Banyak sebutan orang Kristen KTP. Orang Kristen Natalan. 1 tahun sekali datang pada waktu Natal.
Terus apa? Orang Kristen TJS, tahu TJS? Tidak jelas sekali. Banyak. Tapi kalau murid, murid itu jelas. Dia belajar firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Yesus itu jadi guru. Kenapa jadi guru? Karena kita adalah murid, murid-murid. Kami dulu waktu mahasiswa, saya kenapa suka disebut jadi guru? Karena memang panggilan saya jadi guru. Dari tahun 95 setelah papa kecelakaan, lalu kami hidup dari profesi itu, profesi guru. Ya, kami sekeluarga hidup dari profesi guru itu. Jadi saya ngajar, istri saya juga ngajar. Jadi hai anak-anakku, kalian hidup dari profesi itu, guru. Entah kenapa waktu ikut camp nasional itu, kemudian saya ambil Kapita Selekta guru. Lepas masuk di dalam kelas itu, ada satu lagu yang selalu saya ingat. Guru, ku mau diajar olehmu, guruku, ku mau taat kepadamu, guruku, bentuklah aku menjadi serupa denganmu. Tuhan Yesus guruku, engkau mengajariku pribadi yang lupa saya. Itu lagu 20 tahun yang lalu kami nyanyi. Jadi hari-hari ini kita semua dimuridkan. Hari-hari ini kita juga menjadi pemurid. Kita memuridkan. Siapa di sini yang tidak memuridkan? Coba balik ke PowerPoint. Semua kita memuridkan. Karena apa? Karena kita semua di dalam sebuah keluarga, keluarga adalah tempat kita memuridkan. Tempat pertama kita memuridkan. Suami memuridkan istri, istri memuridkan suami, orang tua memuridkan anak-anak. Betul? Waktu saya berjalan bersama-sama dengan istri saya, lalu kami bicara tentang pekerjaan kami, tentang apa yang kami hadapi. Lalu istri saya menjawab menurut versinya, kami sama-sama belajar, itu sama-sama sedang memuridkan. Betul. Waktu saya bicara dengan anak kami, dengan Lukas, dengan Simon, dengan Immanuel, waktu berjalan bersama, duduk ngopi, lalu bicara, menasehati dia, itu saya sedang memuridkan anak-anak saya. Betul? Kita sedang memuridkan anak-anak kita. Kita semua punya tugas untuk memuridkan. Bukan cuma sebagai keluarga. Di kantor, Anda seorang manajer, seorang pimpinan, punya anak buah. Anda memuridkan anak buah Anda. Anda seorang guru, Anda memuridkan anak-anak murid Anda. Lalu pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang Anda tanamkan di dalam orang-orang yang engkau muridkan. Nilai-nilai yang bagaimana yang kita muridkan kepada orang-orang yang kita muridkan. Dan sekali lagi, murid pertama itu ada di dalam keluarga. Nah, kenapa keluarga itu jadi prioritas di dalam firman Tuhan? Coba kita perhatikan. PowerPoint deh. Pernikahan adalah cara Tuhan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Pernikahan adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita yang dikasihinya. Kenapa saya berkata demikian? Coba perhatikan isi Alkitab. Kalau baca buku, kalau mau lihat isi buku itu, maka bacalah di awal dan di akhir
Lalu kemudian terangkum, kalau mau ngerangkum buku itu, baca di awal, di akhir, dan juga di tengahnya. Coba lihat, apa sebenarnya topik pembicaraan buku itu. Alkitab, topik pembicaraan utamanya adalah keluarga, pernikahan. Ya, Kejadian itu bicara tentang pernikahan manusia pertama, Adam dan Hawa. Jadi satu, diambil dari tulang rusuk. Betul? Di akhir kitab Wahyu bicara tentang apa? Pernikahan anak domba Allah. Yesus yang adalah mempelai laki-laki dan kita jemaatnya adalah mempelai perempuannya. Bicara tentang pernikahan. Di tengah-tengah Yohanes pasal 2 bicara tentang pernikahan di Kana. Jadi artinya rangkuman semua dari isi Alkitab itu bicara tentang apa? Tentang pernikahan, tentang keluarga. Katakan keluarga. Di keluarga adalah prioritas utama. Katakan prioritas utama. Jadi keluarga adalah prioritas utama di dalam Alkitab. Dan karena keluarga menjadi prioritas utama, misi pertama, family is our first mission. Misi pertama, iblis tidak senang. Iblis serang keluarga. Karena apa? Kalau keluarga tidak kuat, gereja tidak kuat. Kalau gereja tidak kuat, maka bangsa itu juga menjadi tidak kuat. Bangsa itu menjadi hancur. Family is our first mission. Keluarga adalah misi pertama. Coba dek PowerPoint tadi. Jadi keluarga ada di dalam sebuah serangan. Hari-hari ini iblis coba ikuti pola pemuritan itu. Hari-hari ini kita dimuridkan oleh siapa? Hah? Lebih banyak waktu kita di mana? Pegang handphone, main game, terus apa lagi? Media sosial, itu yang memuridkan kita hari-hari ini. Ya. Terus waktu kita dipanggil oleh orang tua atau dipanggil yang lain, kita tidak berespon. Yo, yo, iyo, tapi tetap di dalam kamar, tidak keluar-keluar. Kadang-kadang orang tua kasihlah handphone ke anak-anaknya. Rela handphone itu jadi pemuritan buat anak-anak. Jadi baby sister. Bukan cuma jadi baby sister. Anak-anak kita sedang dimuridkan. Saya berdoa buat anak-anak, orang-orang muda di tempat ini. Jangan beri waktumu lebih banyak untuk hal-hal yang fana. Orang tua, kita semua orang tua di tempat ini. Jangan beri waktu kita lebih banyak kepada hal-hal yang fana. Pada satu kesempatan, ada orang tua, orang bapak bicara di depan saya, negur anak. Bang, sudahlah bang, jangan kau main sama teman-temanmu di sana. Nggak bagus mereka itu bang. Udahlah bang. Terus anaknya tiba-tiba bilang seperti ini. Udah pak, kau ngajarin aku. Kau juga berteman sama orang-orang yang mabuk-mabukan, yang gak jelas. Terus selama itu saya lantak lah ini, saya bilang diam saya langsung kan. Terus pergi itu anak. Ini sebetulnya kita sedang memuridkan anak kita. Dan anak kita sedang melihat pribadi bapaknya, lalu dia ambil nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Ingat tadi ya, pemuritan bicara tentang nilai-nilai yang kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita muridkan. Nilai-nilai apa yang kita tanamkan? Kalau kita menanamkan hal-hal yang fana, ya, Pak aku perlu ini, beli.
Pak aku perlu ini. Nih, masih kecil. "Wah!" Ya, sudah ngerti anaknya, kalau nangis pasti bapakku kasih. Atau kalau nangis pasti mamaku kasih. Sudah, mending pala bapak. Nah. Gitu kan. Akhirnya dia tahu caranya. Gitu kan. Tapi sebetulnya itu kita sedang membiarkan mereka dimuridkan oleh yang lain. Ada nilai yang kita tanamkan. Dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang fana. Dikasihlah handphone supaya anaknya diem. Ya saya pernah ketemu itu, lagi makannya kami. Anak-anaknya kacamatanya tebel, setebel pantat botol itu. Tahu lihat pantat botol? Tebel itulah kacamatanya. Ada 5 anaknya. Pak Yol berapa? Oh bukan bukan Pak Yoel, mereka enggak kacamata ya. 5 anaknya gitu ya. Kami duduk di mana waktu itu? Di tempat kopi Starbucks di Raja Wali. Saya lihatlah, ya ampun semuanya pakai kacamata, kecilnya sebesar si Jogi. Oh semuanya megang handphone. Wow, sampai mau ke toilet pun nabrak saya. Buah katanya. Difasilitasi dengan hal-hal yang fana. Yang sementara. Saya enggak mau anak-anak kita difasilitasi dengan hal-hal yang fana, yang sementara. Fasilitasilah mereka kepada hal-hal yang kekal. Hai orang tua, fasilitasilah anak-anakmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bicara tentang hal yang kekal. Hai anak-anak muda, fasilitaslah dirimu, muridkanlah dirimu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hal yang kekal. Ada sebuah keluarga konsultasi sama kami. Terus saya lihat, aduh Tuhan, tolonglah mereka. Supaya boleh mereka mengerti ada firman Tuhan yang selama ini mereka dengar. Dan firman itu sudah ditaburkan di dalam kehidupan mereka. Tapi kenapa firman Tuhan itu tidak kelihatan waktu mereka menemui masalah. Terus saya berdoa mungkin belum mereka ingat. Belum muncul firman Tuhan itu. Roh Kudus bukakan lagi buat mereka. Ada hal yang kekal. Yang kita taruh, yang kita muridkan kepada anak-anak kita. Kepada diri kita. Ada nilai-nilai yang kekal, bukan nilai-nilai yang fana. Katakan saya mau. Ayo ikutin saya, katakan saya mau menaruh nilai yang kekal dalam diri saya. Saya mau dimuridkan kepada hal-hal yang kekal, bukan yang sementara. Sekarang mari kita lihat ulangan pasal 6. Di PowerPoint tadi dek. Lompat waktunya ya. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama 1, 2. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Inilah perintah yang utama, katakan perintah yang utama. Yesus pun pernah menyampaikan ini di perjanjian baru kepada orang muda yang kaya. Dan Yesus berkata apa? Waktu orang muda itu berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata, ambil ayat ini. Ulangan 6, ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bisa kita mengasihi Tuhan Allah? Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Bisa? Bisa? Ada yang bisa? Hah? Ada yang bisa? Sesungguhnya kita tidak bisa.
Petrus nggak bisa. Petrus bilang, aku mengasihimu lebih dari yang lain. Tapi orang yang berkata, aku bisa, aku mampu. Ternyata dia lari duluan. Sama anak kecil yang nunjuk nanyain dia, bukankah kau salah satu murid Yesus? Bukan! Sama anak kecil pun dia takut. Tidak ada satupun. Tapi bersyukur waktu kita ada di dalam dia. Di dalam kasih karunia-Nya. Maka kita berkata, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Lalu kita berkata, mengasihi lebih sungguh. Jadi bukan karena kekuatan kita berusaha untuk mengasihi Tuhan. Tapi karena ada kasih itu yang luar biasa itu. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas itu. Lalu kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas itulah yang memampukan kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Amin. Tidak ada satupun yang mampu. Tapi karena kita sudah ada di dalam Yesus, kita mampu. Katakan saya mampu. Katakan saya mampu. Katakan saya mampu. Amin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Ulangan pasal 6 tadi. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Ya, coba. Coba. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Ini bicara tentang apa? Pemuritan. Haruslah engkau memuridkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila apa? Engkau duduk di rumahmu. Apabila apa? Engkau sedang dalam perjalanan. Apabila apa? Engkau sedang berbaring. Apabila apa? Engkau sedang. Itulah yang diperintah. Hari ini gereja ini memerintahkan apa? Memerintahkan, memberitahukan bahwa kita ada di dalam Yesus. Dan kita sanggup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan itu beritahu kepada anak-anak. Kasih tahu. Kasih tahu tentang identitas mereka yang baru di dalam Yesus. Kasih tahu bahwa hukum yang utama itu adalah bicara tentang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatan. Amin. Ayat yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Yuk baca sama-sama. 1, 2, iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu apa? Telah ditebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia itu bicara tentang yang fana. Yang sia-sia itu bicara tentang yang sementara. Terus yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan apa? Barang yang fana, bukan pula dengan apa? Perak atau emas, melainkan dengan apa? Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu apa? Yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Waktu kita berusaha untuk melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita tidak mampu. Berkali-kali kita jatuh. Lalu kita kemudian mungkin frustasi. Tapi anak-anak Tuhan waktu tahu dia ada di dalam Yesus,
maka dia ingat dia punya identitas yang baru. Dan dengan kekuatan yang ada dari dalam dirinya, dia berkata, aku mau meninggalkan aku yang lama. Karena aku yang lama itu sudah mati. Amin. Muridkanlah orang-orang yang kau muridkan. Dan murid yang pertama itu ada di dalam keluargamu, anak-anakmu, istrimu, suami, keluargamu. Iblis hari-hari ini sedang bekerja lebih giat untuk menyerang para keluarga. Supaya apa? Supaya waktu anak-anak itu jatuh, keluarga itu jatuh, satu generasi jatuh. Betul ya? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, satu generasi harus hilang. Mereka putar-putar padang gurun dan Tuhan biarkan. Karena mereka berkali-kali mengeraskan kepala mereka. Tegar tengkuk bahasa firman Tuhan. Dan akhirnya yang masuk apa? Yang masuk adalah generasi Joshua dan Kaleb. Dan itu ditulis di kitab ulangan tadi. Tahu kenapa kitab ulangan? Tahu kitab ulangan? Kitab ulangan itu ditulis setelah Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan. 4 kitab pertama. Dan isi kitab ulangan itu adalah sebenarnya mengulang apa yang ditulis di 4 kitab sebelumnya itu. Berulang kembali. Nah, makanya disebut kitab ulangan. Sejarah berulanglah kembali. Generasi itu akhirnya menjadi generasi yang baru kembali. Lalu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita diberi kuasa. Katakan saya diberi kuasa untuk memuridkan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, suami saya, orang-orang di mana Tuhan tempatkan di sekeliling saya. Mereka adalah potensi-potensi untuk dimuridkan. Jadi kalau semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada pola pelayanan Yesus dan pola itu sedang dilakukan oleh banyak gereja di seluruh dunia. Maukah kita masuk di dalam pekerjaan Kristus? Dan kita memang diminta untuk ambil bagian di dalam pemuridan itu. Muridkanlah dirimu, muridkanlah orang yang ada di sekitarmu dengan hal-hal yang kekal. Bukan hal-hal yang fana sementara, tapi hal-hal yang kekal, yang berguna sampai pada kekekalan.